kita membahas satu tema, al-iman di tengah fitnah akhir zaman. Allah, ini orang kafir mengacak-ngacak akidah dan ibadah umat Islam di Indonesia. Tapi ritualnya umat Islam, ini virus ini benar-benar ganas sekali. Tapi begitu masuk di dalam perayaan Natal, Tahun Baru, Imlek, virusnya tengkurap semua. Nah, ini aneh. Virusnya beleng-beleng Bahkan itu. yang bisa sebagai pengaturnya ini orang kafir. Masjid, hati-hati. Ya. Jadi masjid malah dijadikan momok, tempat yang paling menyeramkan. Jadi seperti masjid itu sekarang diperlakukan seperti monster yang sangat menakutkan. Ya. Bahkan sampai-sampai setelah tokoh kafir ini memberikan kebijakan, langsung Menteri Agama buat edaran. Ya kan? Menteri Agama buat edaran. Umat Islam tidak boleh beribadah ke masjid. Apalagi yang umur 60 tahun, di rumah saja. Salat Jumat ganti salat Zuhur. Astagfirullah. Ini orang kafir mengacak-ngacak akidah dan ibadah umat Islam di Indonesia. Dan dilegitimasi oleh Menteri Agama. Dan tidak boleh mengedarkan kotak amal. Astagfirullah. Kalau yang aman itu apa? Mall. Itu aman. Pasar aman. Diskotik aman. Jadi kita dipaksa oleh orang kafir untuk menjauhi rumah Allah. Sementara pejabat-pejabat muslim semua tiarap semuanya. Ketika kaum muslimin meremehkan urusan din, agama, maka Allah perhinakan. Dan kita akan dijadikan menjadi umat yang paling lemah dan bangsa yang paling rendah. Penguasa yang memaksakan kehendak bagi rakyatnya. Ini fase keempat. Fase yang paling berat dialami oleh kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi. Rahimakumullah. Malam ini kita membahas satu tema, al-iman di tengah fitnah akhir zaman. Sebagaimana kita diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Udzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Thumma takunu khilafatun 'ala minhaj nubuwah. Fa yakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Thumma takunu mulkan 'adhan fa yakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Thumma takunu mulkan jabriyah. Wa yakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Thumma takunu khilafatan 'ala minhaj nubuwah. Kemudian Rasulullah diam. Dalam hadis ini Rasulullah mengabarkan umat Rasulullah akan mengalami 4 periodisasi atau 5 periodisasi sejarah. Yang pertama, masa nubuwah, kenabian. Yang kedua, masa khulafa'ur rasyidin. Yang ketiga, masa mulkan adhan, yaitu daulah Muawiyah, daulah Abbasiyah, daulah Utsmaniyah. Dan itu sudah kita saksikan bersama dan tertulis dalam buku sejarah dunia Islam. Kemudian fase yang keempat,
yaitu Mulkan Jabriyah yang sekarang ini kita hidup di dalamnya. Fase yang kelima, yaitu fase Khalifatullah Al-Mahdi, yaitu pada masa Imam Mahdi. Di fase yang kelima. Dan sekarang kita dikabarkan oleh sebagaimana hadis ini, kita hidup di fase keempat, Mulkan Jabriyah. Ini fase yang paling berat yang akan dialami oleh umat Rasulullah secara global, termasuk kaum muslimin yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu spirit motivasi kepada hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 139. Ini yang harus kita jadikan sebagai pijakan kita untuk memasuki fase yang keempat, yaitu Mulkan Jabriyah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kamu bersikap lemah. Jangan kamu bersikap pesimis. Jangan kamu merasa inferior, merasa rendah. Dan jangan kamu merasa marginal, terpinggir. Terlebih ketika kita memasuki fase keempat ini, fase yang paling berat yang dialami oleh umat Rasulullah SAW. Wala tahzan, dan jangan kamu bersedih. Tidak boleh sama Allah. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi derajatmu. Coba dalam ayat ini Allah menggunakan kata a'la. Kata a'la itu isim tafdil. Artinya yang disifati oleh ayat itu bisa tinggi, bisa unggul. Pertanyaannya, kapan kita bisa tinggi? Kapan kita bisa unggul? Kapan kita bisa punya al-izzah, kewibawaan? Dalam ayat ini Allah berikan kuncinya. In kuntum mu'minin. Jika kalian beriman kepada Allah, jika kalian mentauhidkan Allah, ini kuncinya. Inilah harus kita jadikan sebagai pijakan kita di tengah-tengah fitnah akhir zaman pada fase keempat ini, yaitu fase Mulkan Jabriyah, di mana di seluruh dunia banyak dipenuhi oleh Mulkan Jabriyah, penguasa diktator. Penguasa yang memaksakan kehendak bagi rakyatnya. Ini fase keempat. Fase yang paling berat dialami oleh kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah juga memberikan motivasi kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab. Alkitab, Al-Quran ini, la raiba fi. Tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu hamba-hamba Allah yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan mereka beriman kepada Alkitab, Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum, yaitu kitab Jabur, Taurat, dan Injil. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yakin akan kehidupan akhirat. Ayat itu ditutup dengan ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah hamba-hamba Allah yang tetap mendapatkan hidayah
dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah, kata Allah, hamba-hamba Allah yang muflihun, sukses, beruntung di dunia wal akhir, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Selama kita menjalani kehidupan di buminya Allah Subhanahu wa taala ini, ada dua jalan yang diberikan oleh Allah. Jalan yang pertama yaitu sabilillah, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang kedua sabil syaitan, jalannya setan. Dan selama kita menjalani kehidupan di buminya Allah ini, ada dua golongan. Hizbullah, golongannya Allah, dan hizbus syaitan, golongannya setan. Selama kita menjalani kehidupan di buminya Allah ini, ada dua tentara. Jundullah, tentaranya Allah, dan jundus syaitan, tentaranya setan. Allah menegaskan dua jalan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sirat bainal haq wal batil. Artinya apa? Dua jalan ini, dua golongan ini, dua tentara ini ditetapkan oleh Allah akan senantiasa berperang, bertarung ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan Hizbullah, golongannya Allah saja yang pasti menang dalam peperangan ini. Nah sekarang, siapa Hizbullah itu? Golongannya Allah itu. Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 55 sampai 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasulahu walladzina amanu. Fa inna hizbullah. Ya, innama waliyukumullahu wa rasulahu walladzina amanu. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakat wa hum raki'un. Innama, ini bentuk takkid, penegasan. Hanya saja auliamu, walimu hanyalah Allah, Rasul, dan orang mukmin. Titik, tidak ada koma. Innama waliyukumullahu wa rasulahu walladzina amanu. Sesungguhnya auliamu, walimu hanyalah Allah, Rasul, dan orang mukmin. Siapa mereka? Alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakat wa hum raki'un. Mereka yang mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah. Ayat selanjutnya surah Al-Maidah ayat 56. Allah tegaskan, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballah humul ghalibun." Barang siapa yang menjadikan Allah, Rasul, dan orang mukmin sebagai aulianya, sebagai walinya, sebagai penolongnya, fa inna hizballah humul ghalibun, maka hizbullah. Jadi barang siapa yang menjadikan Allah, Rasul, dan orang mukmin sebagai aulianya, walinya, penolongnya, fa inna hizbullah humul ghalibun, maka golongan Allah lah yang pasti akan diberikan al-ghalibun. Kalangan mufassir menafsirkan al-ghalibun itu kemenangan yang hakiki. Artinya apa? Di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Janji Allah pasti. Tapi syaratnya tadi, wala kita wajib kita berikan hanya kepada Allah, Rasul, dan orang mukmin saja. Titik, tidak ada koma. Ini harga mati, nggak bisa diremehkan. Bahkan sampai Rasulullah SAW beliau memberikan penegasan. Kalau Rasulullah SAW, man ahabba fillah
Barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci karena Allah, wa wala fillah, dan memberikan wala, loyalitas karena Allah, wa ada fillah, dan memusuhi karena Allah. Wa inna betunal wilayatullah bidzalik. Maka sesungguhnya kewalian Allah, kecintaan Allah itu akan diberikan kepada kita ketika kita mengamalkan al-wala wal bara, mengaplikasikan al-wala wal bara dalam hidup dan kehidupan ini. Bahkan Rasulullah memberikan penegasan lagi dalam hadis itu. Jadi Rasulullah memberikan penegasan, sekiranya jadi hamba Allah ini, ya. Hadisnya aja. Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa inna ila wilayatullah bidzalik. Kemudian lanjut hadis itu. Ya Allah, astagfirullah. Jika seorang hamba Allah, walaupun dia ini sholat, puasa, ya, itu akan mendapatkan halawatul iman, kata Rasulullah, jika dia mengamalkan, mengaplikasikan al-wala wal bara. Walan tajida abdul iman wa in kathara salatu wa shaumuh hatta yakuna kadzalik. Jadi seorang hamba Allah, kata Rasulullah, tidak akan dapat merasakan lezatnya iman sekalipun dia banyak salatnya, banyak puasanya. Wa in kathara salatu wa shaumuh hatta yakuna kadzalik. Hingga dia mengaplikasikan al-wala wal bara. Ini penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walan tajida abdun ta'mal iman wa in kathara salatu wa shaumu hatta yakuna kadzalik. Jadi seorang hamba Allah itu tidak akan merasakan lezatnya iman sekalipun dia banyak salatnya, banyak puasanya, hingga dia mengamalkan, mengaplikasikan al-wala wal bara, loyalitas dan penolakan. Jadi loyalitasnya hanya diberikan pada Allah, Rasul, dan orang mukmin saja. Titik. Makanya wilayahnya al-wala, apa-apa yang dicintai oleh Allah. Wilayahnya al-bara, apa-apa yang dibenci oleh Allah, kita harus membencinya. Baik itu ucapan, perbuatan, i'tiqad, keyakinan, dan orang. 4 faktor itu. Baru kewalian Allah, kecintaan Allah akan diberikan pada kita. Baru Allah akan memberikan al-halawatul iman, lezatnya iman itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jalan yang kedua, ini golongannya hizbus syaitan, golongannya setan. Nah, golongannya setan ini tempat berkumpulnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik. Kira-kira kalau di lapangan itu ngumpulnya orang-orang munafik itu kan seringkali kita lihat, pasti mereka ini kumpul dengan golongan kafir, golongan musyrik, ya kan? Ini sebuah realitas. Walaknya, aulianya syaitan atau ghut. Dan Allah sudah memberikan jaminan kepada hizbus syaitan. Apa? Al-khasirun, kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau hizbullah, golongannya Allah, yang mereka benar-benar memberikan aulianya, jadi walinya, walaknya hanya kepada Allah, Rasul, dan orang mukmin, pasti akan diberikan al-ghalibun, kemenangan yang hakiki. Itu sebuah kepastian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi siratal mustaqim, jalan yang lurus itu hanya satu, ad-dinul Islam. Ini keyakinan, kalau dalam bahasa sekarang ini masuk kategori
Apa? Keyakinan apa? Kalau zaman sekarang radikal, konotasinya negatif, ya kan? Tapi bagi Allah dan Rasulnya ini arahan langsung dari Allah dan Rasulnya. Jadi jalan yang lurus, siratal mustaqim, hanya satu. Ad-dinul Islam. Semua jalan hidup, sistem hidup, konsep hidup, tatanan hidup, selain ad-dinul Islam, entah itu kapitalisme, sekularisme, pluralisme, liberalisme, nasionalisme, demokrasi liberal, komunisme, sosialisme, demokrasi terpimpin, itu adalah sesat dan batil. Ini masuk keyakinan seperti masuk Islam apa ini? Radikal. Jadi sekarang ini yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Kalau bahasa Jawa itu zaman edan. Ya sekarang ini, nek ora edan, ora keduman. Ini sesat dan batil. Dalilnya jelas. Dan surah Al-An'am ayat 153. Allah tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza siratal mustaqim. Dan sesungguhnya yang kami perintahkan ini jalan yang lurus, kata Allah. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Jadi inilah jalan yang lurus yang diperintahkan oleh Allah. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'us subula, jangan kamu mencari jalan-jalan lain. Fatafarraqu bikum an sabili, yang mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah yang lurus itu. Dzalikum wasaqum bihi, yang demikian ini kami perintahkan kepadamu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah. Jadi sekali lagi, selain ad-dinul Islam tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah SWT. Ini harga matinya. Jangan dianggap remeh. Ya. Allah tegaskan dalam surah Al-Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna dina 'indallahil Islam. Agama yang sah, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah ad-dinul Islam. Tegas. Makanya kalau ada seorang muslim menerima pluralisme agama, menganggap semua agama sama, itu jumhur ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perselisihan di tengah-tengah ulama akidah. Dia masuk nawaqidul Islam, batal syahadatnya, batal syahadatnya, gugur imannya. Alhamdulillah, satu-satunya pengurus majelis ulama seluruh Indonesia yang berani mengeluarkan fatwa tentang haramnya pluralisme agama, Majelis Ulama Jawa Timur, yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Somad Bukhari. Diingatkan kembali, dikeluarkan fatwa itu. Padahal Majelis Ulama Indonesia Pusat sudah mengeluarkan tentang haramnya pluralisme, sekularisme, liberalisme ini tahun 2005. Tapi ternyata semarak lagi. Yang menyemarakkan justru Menteri Agama. Padahal haram hukumnya. Haram hukumnya. Bahkan ditambahi dengan salamnya. Salam pluralisme agama. Astagfirullah. Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Imran ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan walaysa minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari din agama selain ad-dinul Islam, maka sekali lagi agama itu tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang khusrin, rugi di akhirat, tempatnya neraka jahanam. Ini penegasan yang masuk agama ini. Tidak boleh dianggap remeh. Kalau ada seorang muslim menganggap remeh masalah ini masalah akidah, bisa mengeluarkan dirinya dari ad-dinul haqqin, dari ad-dinul Islam. Jadi kalau sudah masuk wilayah akidah itu hitam putih, tidak ada grey, tidak ada abu-abu. Hitam putih. Tapi beda kalau
masuk wilayah muamalah. Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Kita disuruh berbuat baik kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Kalau wilayah muamalah, Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi kalau sudah masuk wilayah akidah, kita punya konsep lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agama. Sekarang ini musim kebablas. Toleransi yang hulu berlebihan. Nah kok umat Islam diajari toleransi? Ya terlambat itu. Toleransi itu sudah jadi apa? Sudah jadi gaya hidup seorang muslim. Jadi kalau jangan ngajari toleransi pada umat Islam, itu pelecehan. Ya. Umat Islam itu umat yang paling toleransi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ketika kaum muslimin bangga dengan din agama, dia ati Allah wa ati Rasul. Dia taat kepada Allah dan taat pada Rasulnya. Pasti mereka akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kemuliaan hidup di dunia maupun kemuliaan hidup nanti di yaumil akhir. Dan itu pasti. Pasti. Ya. Jadi begitu juga ketika mahabbatullah, mahabbatul Rasul, mahabbatul jihad fisabilillah. Ini benar-benar menjadi gaya hidup mengalir di dalam tubuh kaum muslimin. Pasti Allah akan jadikan mereka bisa menundukkan kekuatan kufar dan kemusyrikan di muka bumi. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah At-Taubah ayat 24 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kul, katakanlah. Kul in kana aba'ukum. Katakanlah jika bapak-bapakmu, wa abna'ukum, dan anak-anak, wa ikhwanukum, dan saudara-saudaramu, wa azwajukum, dan istri-istrimu, wa asyiratukum, dan kaum keluargamu, wa amwalak taraftumuha, dan harta yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan harta perdagangan yang kamu khawatiri kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah atau tempat tinggal yang kamu cintai. Habba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadun fi sabilihi, adalah lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah, di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'tillahi bi amrih. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Al-Imam Hasan Basri rahimahullah, ketika beliau menafsirkan fatarabbasu hatta ya'tillahi bi amrih, itu maknanya tunggu sampai Allah menurunkan siksaannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Jadi surah At-Taubah ayat 24 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan. Mahabbatullah, mahabbatul Rasul, mahabbatul jihad fisabilillah. Jadi kecintaan kepada Allah, kecintaan pada Rasulnya, dan kecintaan pada al-jihad fisabilillah harus kita letakkan di atas segala-galanya. Baru kecintaan kita kepada orang tua kita, keluarga kita, harta kita, perdagangan kita, rumah-rumah kita. Ini yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau ini sudah menjadi budaya, gaya hidup hamba Allah, pasti Allah akan menjadikan sebagaimana dalam surah An-Nur ayat 55 ini. Allah akan berikan nasrullah, pertolongan, wa tamkin, kekuasaan yang bisa menundukkan kekuatan kufar dan kemusyrikan di muka bumi ini. Sebaliknya, ketika kaum muslimin meremehkan urusan din, agama, maka Allah perhinakan. Dan kita akan dijadikan menjadi umat yang paling lemah dan bangsa yang paling rendah. Tidak punya izzah. Itu. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu tadi motivasi yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada'alaikumul ummamu min kulli ufuqin. Hampir-hampir, kata Rasulullah, umat-umat kafir itu saling menyeru, mengajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufuqin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha.
Kalian seperti makanan qas'atihah, di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Ini bahasa kinayah, kiasan, perumpamaan. Sahabat tanya, "Kunna ya Rasulullah, amin qillatin bina nahnu yauma idin." Wahai Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas? Apakah jumlah kami sedikit? La, tidak. Bala antum yauma idin katsir. Kalian mayoritas. Jumlahmu banyak. Walakinnakum kutsa'un ka kutsaitai. Tapi kualitasmu seperti buih. Kualitas buih itu tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan. Ya. Jadi hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran. Ya. Tapi ini warning, peringatan dari Rasulullah. Kalau kualitas buih ini benar-benar sudah nampak di tengah-tengah kaum muslimin, Rasulullah memberikan peringatan yang cukup keras. Walayan taji'annallahu min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh kata Rasulullah, Allah akan cabut rasa takut di hati musuh-musuh kalian. Jadi rasa takutnya orang kafir itu dicabut oleh Allah. Waliyaqdifannallahu fi qulubikumul wahan. Dan Allah akan campakkan al-wahan itu di dalam hati-hati kalian. Ya Rasulullah, wa mal wahan? Yang dimaksud al-wahan. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Jadi kalau sudah penyakit terlalu cinta dunia, takut mati, takut resiko perjuangan, ini sudah menghingap di hati-hati kaum muslimin, saat itulah Allah akan cabut rasa takut dari hati orang-orang kafir. Sehingga akhirnya umat Islam yang mayoritas itu ya, benar-benar seperti makanan di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Coba kita lihat sekarang ini. Memang kita sekarang dihadapkan oleh musibah pandemik. Ya, ada virus corona. Ya, dan ini benar-benar ujian, musibah. Tapi anehnya, kok pas saat umat Islam punya ibadah-ibadah khusus, Ramadan, kemudian Idul Fitri, Idul Adha, dan ada apa itu, kalau mau menghadap Idul Fitri itu apa, kalau di Indonesia ini mudik, silaturahim, nah itu, ya kan? Itu sudah jadi hal yang istilahnya sudah jadi budaya umat Islam. Tapi aneh, kalau sudah menghadapi ritualnya umat Islam, ini virus ini benar-benar ganas sekali. Tapi begitu masuk di dalam perayaan Natal, Tahun Baru, Imlek, virusnya tengkurap semua. Nah, ini aneh. Bahkan yang bisa sebagai pengaturnya ini orang kafir. Yang bisa ngatur ini orang kafir. Ya kan? Yang bisa mengendalikan ini orang kafir. Ya kan? Ayo, masjid hati-hati. Ya. Jadi masjid malah dijadikan momok, tempat yang paling menyeramkan. Jadi seperti masjid itu sekarang diperlakukan seperti monster yang sangat menakutkan. Ya kan? Bahkan sampai-sampai setelah tokoh kafir ini memberikan kebijakan, langsung Menteri Agama buat edaran. Ya kan? Menteri Agama buat edaran. Umat Islam tidak boleh beribadah ke masjid. Apalagi yang umur 60 tahun, di rumah saja. Salat Jumat ganti salat zuhur. Astagfirullah, ini orang kafir mengacak-ngacak akidah dan ibadah umat Islam di Indonesia. Dan dilegitimasi oleh Menteri Agama. Jangan ke masjid. Harus berjarak. Salatnya harus berjarak. Ya kan? Dan tidak boleh mengedarkan kotak amal. Astagfirullah. Tidak boleh mengedarkan kotak amal. Salatnya harus berjarak. Masjid itu tempat yang menakutkan, yang harus dijauhi. Karena masjid itu monster. Sangat menakutkan. Kalau yang aman itu apa? Mall. Itu aman. Pasar aman. Diskotik aman. Tempat yang aman. Ya kan? Jadi kita dipaksa oleh orang kafir untuk menjauhi rumah Allah. Dan akhirnya dilegitimasi oleh Menteri Agama. Dibuat surat edaran. Astagfirullah. Ini fenomena wala.
ketaatan pada orang-orang kafir sudah mulai jadi tren di Indonesia. Ikra, 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 baca, baca, baca. Bahkan yang dimunculkan ini omnya ini, Pak. Omnya corona. Omnya. Ya. Jadi omnya ini. Sebentar lagi uminya, ibunya corona. Jadi bisa dikendalikan oleh orang kafir ini, tokoh kafir ini. Ya. Padahal menurut mantan Menteri Kesehatan, Profesor Siti Fadila Supari, nah kalau sudah corona ini sudah selesai, ini imunnya itu sudah semakin kuat. Jadi tidak perlu takut lagi, baik itu maupun uminya, omikron maupun umikron. Tidak perlu takut. Jadi kita ditakut-takuti oleh orang-orang kafir. Ini satu-satunya yang paling berani melakukan perlawanan ini Sultan Hamengkubuwono ke-10. Jangan takuti masyarakat, jangan takuti rakyat. Ini berani nih Pak Sultan Hamengkubuwono. Ini. Sementara pejabat-pejabat Muslim semua tiarap semuanya. Sami'na wa ata'na. Astagfirullah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayo kita kembali back to mosque, ya, back to masjid. Jangan pakai mosque itu bahasa ya, salah lagi. Back to masjid. Jadi kembali ke masjid. Masjid itu mulai dari dulu sampai yaumil kiamah itu tempat yang paling aman. Karena Allah sendiri yang memberikan jaminan al-amnu, keamanan. Itu rumah Allah, masjid. Jadi sekarang ini jangan mudah ketipu oleh ucapan tokoh-tokoh kafir mengatakan bahwa masjid itu tempat yang tidak aman, sehingga akhirnya kita diperintah untuk ya itu tadi jaga jarak, habis itu nggak boleh ngedarkan kotak amal, habis itu yang umur 60 tahun nggak boleh ke masjid, yang umur 60 tahun cukup di rumah saja, sholat Jumatnya diganti sholat duhur. Astagfirullah. Jangan ini kok ngikuti fatwanya tokoh kafir, ya kan? Jangan, Pak. Panutan kita itu ulama, ya kan? Panutan kita itu di Indonesia ini ulama. Ikuti ulama, jangan ke orang kafir. Nah sekarang orang kafir diikuti, bahkan dilegitimasi lagi, ya kan? Astagfirullah. Saya kira itu tadi penegasan. Wala kita wajib kita berikan hanya kepada Allah, Rasul dan orang mukmin saja, titik. Nah sekarang ini tren memberikan wala kepada orang kafir. Ini benar-benar sangat bertentangan dengan agama kita ini. Saya kira gitu, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini menjadi bahan perenungan kita, sehingga benar-benar kita kembali kepada apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita tidak boleh lemah, tidak boleh pesimis, ya, tidak boleh sedih. Nah, karena kita ini, kalau kita mengaku beriman pada Allah, insya Allah Allah akan berikan al-izzah, kemuliaan fid dunya wal akhirah. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.